Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam channel dakwah Hazanah Menggapai Ihsan. Para saudaraku, pernahkah Anda bertanya namun belum benar-benar mendengar dan mendapatkan jawabannya? Di channel Hazanah Menggapai Ihsan ini, setiap pertanyaan insya Allah akan kami kaji bersama tim untuk kemudian kami akan angkat pertanyaan dan jawabannya dalam bentuk postingan rutin Hazanah Menggapai Ihsan. Semoga setiap jawaban dari kami tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat membuka alam pikiran dan alam rasa Anda. Untuk kemajuan channel dakwah ini, kami mohon dukungan Anda dengan cara subscribe channel ini, memberikan like, serta meninggalkan komentar terbaik pada setiap video yang kami sajikan. Silahkan juga tuliskan pertanyaan terbaik Anda di kolom komentar untuk kami jadikan materi pada postingan Hazanah Menggapai Ihsan berikutnya. Baiklah para saudaraku, kami awali postingan perdana ini dengan pertanyaan hasil survei tim kami. Dan berdasarkan hasil survei, khususnya terkait masalah 5 pokok ajaran Islam atau 5 rukun Islam, dan lebih khusus lagi dalam kaitannya dengan keselarasan antara syariat dan hakikat, tim kami berhasil mengumpulkan sedikitnya 10 pertanyaan kritis yang beredar di tengah umat terkait masalah tersebut. Pertanyaan yang pertama, realitas yang terjadi di tengah umat menunjukkan munculnya animo kritis dalam menyikapi cara beragama yang tampak cenderung tidak seimbang. Di satu sisi, sebagian kalangan menegaskan pentingnya syariat sebagai pondasi yang tidak boleh ditinggalkan. Sementara di sisi lain berkembang ketertarikan yang kuat terhadap dimensi hakikat yang dianggap lebih menyentuh kedalaman spiritual. Dinamika ini memunculkan perbincangan, bahkan perbedaan penekanan, yang mendorong lahirnya refleksi lebih dalam. Apakah kecenderungan tersebut merupakan akibat dari pemahaman yang belum utuh terhadap kesatuan ajaran, atau karena dorongan manusia yang secara naluriah memilih pendekatan yang dirasa lebih mudah dan nyaman? Pertanyaannya, jika keselamatan hidup bergantung pada keseimbangan antara syariat dan hakikat, mengapa dalam realitas masyarakat masih banyak yang menekankan salah satunya saja? Apakah ini karena keterbatasan pemahaman, ataukah karena kecenderungan manusia memilih jalan yang lebih nyaman? Para saudaraku sekalian, kecenderungan manusia untuk menekankan salah satu antara syariat dan hakikat, pada hakikatnya bukan semata-mata karena keterbatasan ilmu, melainkan lebih dalam dari itu, karena kondisi batin yang belum siap memikul keseimbangan. Ya. Sebab memadukan keduanya menuntut kejujuran yang utuh, lahir tunduk dan batin pun benar-benar berserah. Ya. Ini bukan perkara ringan. Ya. Jiwa manusia cenderung mencari jalan yang terasa aman bagi egonya. Ada yang memilih syariat karena cukup terlihat benar di mata manusia, dan ada pula yang condong ke hakikat karena ingin merasakan kedekatan tanpa beban disiplin lahir. Keduanya, jika berdiri sendiri, sebenarnya adalah bentuk ketidakseimbangan yang halus. Ya. Dalam dimensi hakikat, akar persoalannya adalah penyakit hati. Ya. Seperti ria, ujub, dan cinta kenyamanan. Orang yang hanya menekankan syariat bisa terjebak kepada kepuasan lahiriah, merasa cukup dengan gerakan dan aturan.
namun hatinya tidak benar-benar hadir ya. Sebaliknya, orang yang mengklaim hakikat tanpa syariat seringkali mengikuti rasa yang belum teruji, sehingga yang ia anggap kedekatan sebenarnya hanyalah bisikan nafsu yang dibungkus oleh spiritualitas. Allah mengisyaratkan kecenderungan manusia untuk mengikuti yang mudah dan sesuai hawa nafsunya. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23. Ayat ini dalam perspektif hakikat menunjukkan bahwa ketika hati belum tunduk sepenuhnya kepada Allah, ia akan cenderung memilih sebagian ajaran yang sesuai dengan keinginannya, lalu meninggalkan yang lain. Maka ketimpangan antara syariat dan hakikat bukan sekedar kesalahan konsep, tetapi refleksi dari dominasi hawa nafsu dalam batin ya. Di sisi lain, Allah memerintahkan totalitas dalam beragama ya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan ya. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Masuk secara kafah dalam hakikat bukan hanya menjalankan seluruh hukum ya, tetapi menghadirkan Allah dalam seluruh dimensi diri, lahir dan batin sekaligus. Namun karena beratnya tuntutan ini, jiwa yang belum matang cenderung mengambil jalan parsial ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyingkap dimensi batin sebagai pusat nilai. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa iza pasadat pasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb ya. Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para saudaraku sekalian, hadis ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara syariat dan hakikat sejatinya ini berakar dari hati yang belum lurus. Jika hati telah hidup dan jujur, ia tidak akan rela hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, karena ia merasakan kebutuhan total kepada Allah ya. Para ulama tasawuf, para arifin maksudnya, juga menegaskan hal ini, seperti Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang hanya mengambil syariat tanpa hakikat ibarat orang yang membangun bentuk tanpa ruh. Sedangkan yang hanya mengambil hakikat tanpa syariat ini ibarat orang yang mengaku memiliki ruh tanpa jasad. Keduanya tidak sempurna dan tidak akan sampai ya. Maka jawabannya bukan sekedar karena kurang paham atau mencari kenyamanan, tetapi karena jiwa belum ditempa untuk jujur sepenuhnya kepada Allah. Selama hati masih condong pada ego dan hawa nafsu, ia akan selalu memilih sebagian jalan yang terasa ringan baginya. Adapun dalam cahaya hakikat, keseimbangan hanya lahir ketika seseorang menyadari bahwa ia benar-benar berada di atas titian yang berbahaya, sehingga ia tidak lagi berani memilih sebagian, tetapi menggenggam semuanya sekaligus ya. Syariat sebagai pijakan langkah dan hakikat sebagai cahaya yang menuntun arah. Ketika kesadaran ini hidup, maka pilihan nyaman akan gugur dengan sendirinya. Karena yang dicari bukan lagi kenyamanan diri, melainkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian para saudaraku jawaban yang dapat kami berikan. Semoga jawaban ini bermanfaat dan saya ucapkan sampai jumpa pada pertanyaan kedua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.